bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama. Kami berada di kantor dinas sosial pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka kunjungan dan audiensi bersama Ibu Kepala Dinas Sosial tentang pembahasan daripada hasil kunjungan kerja Lembaga Bengkalis Bersuara yang dimulai daripada tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 yang lalu. Dan alhamdulillah di kunjungan kerja kita telah berhasil meliput 7 keluarga di Kecamatan Banten dan Kecamatan Bengkalis, 5 di antaranya di Kecamatan Bengkalis, di Desa Kelapa Tunggal, Desa Kelebo, Desa Temeran, dan Desa Sungai Alam. Dan di Kecamatan Banten sendiri, 1 di Desa Deluk, dan yang berikutnya di Desa Bantan Tua. Demikian kami menyampaikan dari kantor dinas sosial Kabupaten Bengkalis, dan jangan kemana-mana, tetap dukung Beber News Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami Beber News Channel. Saat ini kami bersama Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam rangka ingin menyerahkan laporan hasil kunjungan kerja kita terhadap sesuai dengan program pemberian sosial Lembaga Bengkalis Bersuara. Nah, selamat siang Ibunda Haja Martini, Bunda ya. Siap. Jadi sebelumnya ini kami serahkan dulu Bunda hasil laporan kunjungan kami terhadap 7 masyarakat kurang mampu, 5 diantaranya di Kecamatan Bengkalis dan 2 di Kecamatan Bantan. Jadi Bunda, yang ingin kami sampaikan, yang pertama, hasil kunjungan kami yang kami mulai dari tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022. Yang pertama di Desa Kelapa Tunggal atas nama saudara Rano Karno. Rano Karno, beliau itu pertama pengidap penyakit kusta kronis, yang kedua kusta kronis, yang kedua lebih kurang 6 bulan almarhumah istri tercinta beliau meninggal karena faktor kemiskinan. Jadi karena faktor kemiskinan beliau tidak bisa membawa istri beliau ke rumah sakit, sehingga 2 hari setelah pasca melahirkan meninggal almarhumah lebih kurang 6 bulan yang lalu. Jadi yang kemudian lagi untuk di Kecamatan Bantan itu ada atas nama Bapak Abdul Malik yang rumahnya baru saja terbakar setahun yang lalu, itu lansia. Jadi lebih detail lagi dalam itu, memang mereka juga berharap bantuan program pemerintah sistem jaminan sosial nasional itu ya berharap dapat seutuhnya begitu. Nah, kami mohon hasil dari inilah Bun, laporan kami ini mohon tanggapannya Bunda. Oke, saya konfirmasi dulu sama Bapaknya terkait dengan Bapak Rano Karno ini ya. Dia
Ini permintaannya ya? Iya. Layak Uni, layak Uni, maaf. Sudah, tadi kalau itu sudah. Udah kita, nanti kita. Berarti tinggal bantuan berobatnya ya? Iya, bantuan. Nah, bantuan berobat seperti saya sampaikan itu berobat tuh tupoksinya Dinas Kesehatan. Di kami ada bantuan pendamping ya, yang di Rensos. Bantuan untuk pendamping pasien. Itu pun cuma sekali, 1 juta. Itu dari K3S. Jadi gini benar, supaya jangan rancu masyarakat kita, pemerintah, pemirsa Bebas Channel, kami ingin pemaparan dari Ibu Kepala Dinas Sosial ini, apa sih tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial itu sendiri begitu. Sehingga ada edukasi bagi masyarakat terkait tugas pokok dan fungsinya benar. Baik, terima kasih. Saya langsung saja Pak ya, karena waktu saya juga banyak. Jadi Dinas Sosial ini memang tugas pokok fungsinya yang utama adalah penanganan kemiskinan. Tapi tidak semua, ya, artinya ada batasan-batasan. Nah, untuk penanganan kemiskinan, pertama dia harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kata ini undang-undang yang mengatur, Undang-Undang 11/2013. Bahwasanya penerima program penanggulangan kemiskinan adalah terdata dalam DTKS. Karena tidak semua, memang kami akui, belum semua masyarakat miskin itu masuk dalam DTKS. Karena data DTKS juga sebenarnya dari desa. Bagi yang belum masuk itu bisa diusulkan ke DTKS melalui musyawarah desa kelurahan. Ya, diusulkan oleh desa kelurahan, disampaikan ke dinas, nanti akan kami teruskan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan masuk dalam DTKS. Baru bisa dapat program, begitu untuk dari pusat. Nah, untuk daerah masih bisa kita lakukan dengan SKTM. Juga hasil musyawarah desa kelurahan. Jadi sudah masuk dalam data Musdes, buatkan surat keterangan miskinnya. Baru kita bisa layani. Nah, program-program yang ada di Dinas Sosial penanggulangan kemiskinan, pertama bantuan pangan non tunai otonom. Ya, karena di pusat kita hanya sebagian, jadi diakomodir. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bengkalis zaman Pak Amril kemarin itu mengalokasikan bantuan pangan tunai. Kalau dulu 10.000, zaman Pak Amril tambah sampai 13.000-an. Sekarang 13.000 lebih ya, 13.500 sekian. Penerimanya. Bantuannya sebesar Rp200.000 per bulan. Per keluarga. Per kakak. Tapi untuk tahun ini hanya menerima 9 bulan. Kemampuan keuangan kita hanya 9 bulan. Itu bersyukur. Kalau kemarin tahun lalu kita cuma 7 bulan. 2021 7 bulan, tahun ini 2022. Itu bantuan pangan non tunai 1. Yang kedua ada bantuan lagi lansia. Lansia tetap mampu ya. Lansia tak mampu, kita berikan bantuan sembako. Itu tahun. Sama 9 bulan. Diberikan bantuan sembako kepada lansia miskin, lantar. Kemudian ada lagi bantuan disabilitas, cacat. Tetap miskin, karena kami adalah tupoksinya miskin. Kemudian ada lagi bantuan anak terlantar, anak kurang mampu. Nah, kami utamakan yang DTKS. Tapi kalau ternyata memang dia susah, belum masuk dalam DTKS, bisa dari SKTM. Kita membantu. Kemudian bantuan tadi berobat, tapi bukan pasiennya. Pasien itu ranahnya Dinas Kesehatan, kami pendampingnya. Misalnya begini, ada istri sakit, suaminya kan harus lantar, dibiayai oleh Dinkes. Nah, dia punya anak. Anaknya siapa? Kami bisa bantu, cuma 1 juta. Ada kami. Kemudian bantuan alat berdiri, kaki pasu, tangan pasu, hearing aid, kursi roda, kursi kaki 4, silakan itu ada. Tapi semua pakai proposal. Dan bantuan ini harus proposal 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk tahun 2023, proposalnya masih masuk 2022. Oke, jadi terkait dikatakan dalam Undang-Undang 45 ini Bunda di pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak itu dipelihara oleh negara. Sejauh mana upaya Dinas Sosial melakukan pendataan masyarakat miskin ini tadi sehingga terjadi keadilan sosial bagi masyarakat itu sendiri Bunda?
terhadap program-program pembangunan, baik itu pemberdayaan kesejahteraan sosial yang bersumber dari APBD provinsi ataupun di APBN, sehingga penanganan kemiskinan khususnya pasca pandemi ini tadi ada sedikit pertumbuhan gitu. Bisa nggak Bunda? Kita minta pemaparan dari dinas sosial sendiri sejauh mana Jadi gini Pak ya, kita masalah data. Data tuh sesuai dengan peraturan Menteri Permendes PDTT nomor 7 2016 atau 2020 tentang penggunaan dana desa, ya itu pendataan statistik tugasnya, mutakhirkan tugasnya desa, tugas dinas sosial menetapkan, memvalidkan semua yang menetapkan, itu dia, itu harus di pagar. Iya, maksud saya. Dulu Pak, dulu. Jadi ketika saya tidak masuk dalam pemutakhiran desa, gimana kami menetapkan dia sebagai miskin? Oke, sekarang sejauh mana upaya yang udah dimutakhirkan dari desa tadi, katalah data yang udah diterima oleh desa sendiri terkait pertumbuhan ekonomi kemiskinannya gitu. Ya. Jadi Pak, misalkan Bunda, macam kita nih kan, dia masyarakat miskin, kemudian dia tidak memiliki usaha, tidak punya lapangan kerja. Ada. Nah, kita ada programnya. Ada program kita, saya lupa disebut. Itu bantuan usaha ekonomi produktif, tapi tetap miskin. Dan berkelompok. Satu kelompok 5 orang. Kube. Ya, kube. Kecuali untuk lansia, untuk cacat tidak bisa, cacat bisa perorangan. Karena kita tak mungkin mengumpulkan dengan jenis cacat yang sama di desa yang sama, jumlah 5 orang tak mungkin. Jadi untuk lansia dan disabilitas itu perorangan bantuannya. Nah, kalau untuk masyarakat miskin di luar itu harus berkelompok. Satu kelompok 5 orang. Silahkan buat, tapi tetap ada dalam data TKS. Nah sekarang jadi Bunda, ada memang yang agak masyarakat mungkin kurang paham atau mungkin tidak tahu sama sekali ya apa itu sih DKS. Yang kedua ya aturan ini gimana supaya masyarakat bisa masuk ke sini gitu. Nah karena kalau ini memang tidak disosialisasikan ke masyarakat, maka rancu bingung Bang. Contoh seperti ini Bunda. Kita bukan untuk melonggarkan satu sistem aturan tidak. Kami Bunda tidak terlalu mempersulit sistem. Kami tidak terlalu neko-neko. Kami tidak terlalu banyak aturan. Ini pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, ibu rumah tangga, orang tua tunggal. Ini dari LSM kita sendiri membantu mereka satu buat kontainer dengan modal usaha. Tapi kami mengunjungi mereka turun langsung gitu. Dan alhamdulillah kita bukan tidak mewakili pemerintah. Nah, jadi ini juga ingin kami sampaikan kepada dinas sosial. Salah satu Bunda ini mohon untuk bantuan dana hibah himpunan usaha gitu. Hibah? Kami bansos Pak, dan kami tetap berkelompok. Jadi kalau tak berkelompok tidak akan melayani. Khusus miskin secara aturan berkelompok. Silakan dibuat kelompok. Bentuk kelompoknya ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Silakan dilegalkan oleh kepala desa kelompoknya, kasih nama, buat proposal dinas. Karena kita juga masuk resmi Bunda, mohon minta balasan resminya agar jelas, agar ada runutannya gitu. Bahwa surat dari LSM kita masuk nomor sekian tentang sekian ini harus memenuhi pengerahan bantuan pangan tunai. Kami ada sosialisasi. Di dalam sosialisasi itu semua program kami sampaikan dengan persyaratan sesuai dengan aturan yang ada. Itu kita sampaikan. Di situ ada kepala desa, di situ ada perangkat desa, di situ kadang-kadang ada SDPD, di situ juga ada beberapa masyarakat yang kita undang terkait dengan bantuan yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Disitulah sosialisasi kita masukkan ke desa. Masalah warga mau mendapatkan sesuatu, pasti pintu yang dilewati adalah desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan itu pasti tahu dia Pak. Secara total dinas sosial dia tidak akan tahu produk, tapi sebagian kecil yang akan dia sampaikan untuk usulan dia akan tahu. Contoh
begini. Permohonan sembako, misalnya pangan non tunai, dia ada aturan dan kita sampaikan lewat Satgas yang ada di desa dan kelurahan seperti itu. Yang berhubungan dengan Kube, kalau dia tidak tahu aturan yang dia sampaikan, dia biasanya desa akan kontak kita, Pak. Apa persyaratan yang harus saya lengkapi untuk mendapatkan kelompok usaha bersama bagi keluarga yang tidak mampu? Seperti itu. Secara sosialisasi, saya rasa sudah. Di PKH juga dilakukan. Seperti itu. PKH juga seperti itu. Jadi kami ada beberapa bidang yang menangani penyandang cacat, itu yang menangani sendiri terkait dengan bantuan alat diri, ya, bantu diri yang berhubungan dengan pangan, penyandang cacat, lansia dan keluarga tidak mampu, bidangnya tersendiri. Dan yang lain juga seperti itu, Pak. Nah, secara global kami sudah menyampaikan untuk tidak, tapi perwakilan desa dan kelurahan melalui desa dan kelurahan kita sudah sampaikan seperti itu. Termasuk format itu tinggal, permohonan itu tertinggal. Dan permohonan juga ini loh formatnya. Misalnya surat keterangan tidak mampu, kalau misalnya bantuan pangan non tunai, ada kan sekian pusdes di desa dan kelurahan tersebut. Setelah itu mereka mengajukan permohonan setahun sebelumnya karena dia bansos seperti itu. Nah, itulah dasar yang akan kita lakukan. Namun demikian, kita akan verifikasi lagi, Pak, masuk tidak nama-nama yang diusulkan oleh desa dan kelurahan di data DTKS. Seperti itu. Data DTKS yang mengusulkan desa. Kami dari dinas memfasilitasi untuk pusat, ya. Untuk ditetapkan. Nah, masih dikasih kelonggaran oleh pihak kita. Apabila tidak masuk di DTKS, maka desa atau kelurahan boleh menyampaikan secara resmi, yaitu surat keterangan tidak mampu oleh desa dan kelurahan. Saya rasa itu yang telah kami lakukan oleh BKD dan seluruh dinas kita. Seperti itu, Pak. Hanya jadi gini, makanya yang kita miliki seperti ini, pencerahan seperti ini. Bukan menjustis ya, Pak, ya. Bukan menjustis. Jadi karena bagaimanapun dinas sosial juga adalah sifatnya pelayanan. Nah, yang menjadi titik masalah juga benar yang Bapak sampaikan, hanya memang di desa masih banyak juga yang belum terdata, Pak. Contoh macam lansia yang Bapak bilang tadi, bantuan apa tadi, non tunai segala macam itu tadi. Nah, untuk di YouTube kami meneruskan yang Ibu bilang tadi, itu juga terkait masalah program PKH, program-program ya kartu Indonesia Pintar dan segala macamnya. Secara program itu miliknya adalah sosial. Nah, untuk penyaluran kartu Indonesia Pintar itu betul di pendidikan. Nah, tapi yang memiliki data kemiskinan itu dinas sosial, ya, Pak. Ini maksud kita. Nah, kenapa saya bilang yang Bapak bilang itu betul. Kita lihat kok ada rumah kan ada daftar miskin. Nah, tapi yang kita datangi ini tidak ada data itu, Pak, gitu. Nah, izin Pak ya, saya kembali lagi terkait dengan tadi kartu kita. Memang gawenya itu adalah dinas pendidikan. Betul. Datanya dari DTKS. Nah, itu maksudnya. Jadi kita hanya memframekan. Tidak data. Jadi masyarakat itu, contoh izin Pak, penerima beasiswa dari universitas, dia akan meminta masuk data. Itu kita fasilitasi sudah di pelayanan. Insya Allah kita sudah melakukan itu. Alhamdulillah. Nah, mungkin mohon maaf, seluruh warga se-Kabupaten Bengkalis tidak semuanya rakyat masyarakat tahu. Yang tahu adalah desa dan kelurahan. Saya bermohon, Pak, agar kita ke depan membuat ini, mohon maaf ya kalau seandainya kami salah, dirunut gitu. Dinas pendidikan adalah hubungannya dengan tadi bisa juga sosial, hanya mengeluarkan memframe data di DTKS seperti itu. Jadi bahasa itu kalau Bapak langsung di Indonesia Pintar langsung ke dinas sosial, seakan-akan gawenya dinas sosial gitu. Padahal dinas sosial hanya mengeluarkan DTKS saja, mengecek seperti itu. Betul, paham saya. Paham. Ya, sip. Karena gini, Pak, karena PKH itu kan satu badan tak terpisahkan dari kartu Indonesia Pintar, Pak. Nah, kan itu dia. Jadi itu kan dari kartu perlindungan sosial, KKS, kartu keluarga sejahtera.
Nah kan itu awal-awal pada saat 2014 yang di 2014 lah zaman Jokowi jadi presiden pertama. Jadi gini Pak, kita foto ya. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga ini, kita berharap inilah yang mendukung untuk menyampaikan ke masyarakat. Itu dia. Contohnya seperti misalnya penerima beasiswa harus mendapatkan dari data di TKS, harus terdaftar di TKS, bisa lewat SNK. Sehingga mungkin warga kita di Kabupaten Bali itu tidak semuanya tahu. Iya itu dia. Itu kita nikmati oleh masalah informasi. Jadi potong juga Pak. Kami ke depan tahun ini memang kami ada, karena tadi kuping kami terbatas, tangan kami terbatas, mata kami terbatas. Makanya kami ada wacana. Ini tahun ini kami mau membentuk namanya sistem layanan rujukan terpadu melalui Puskesos, Pusat Kejahteraan Sosial. Itu langsung di desa. Jadi masyarakat tak perlu ke dinas sosial Pak. Dia cukup ke desa, ke Puskesos, lapor apa permasalahan dia. Contoh, dia tak dapat bantuan apa-apa. Ini sedang kita fasilitasi. Tahun ini kita baru dapat 2 dari kementerian. Itu pun di PHP-in tidak ada biaya personal. Kemarin kami sedang menghubungi Pak Yelmi, PMD, artinya tolong disupport dari desa untuk sungai alam sama air jamban di Mandau. Itu percontohan kami. Nah tahun ini kami ada wacana membentuk beberapa. Jadi itu tadi upaya masyarakat kita payah lagi ke dinas sosial, ke kabupaten jauh, cukup di desa. Jadi di masing-masing desa ada Puskesos, petugasnya ada yang menangani dan link langsung ke dinas sosial. Diterima di desa, linknya ke dinas sosial. Inilah akan kami nanti fasilitasi ketika dia mau butuh bantuan BPNT kah, alat bantu diri kah, apakah. Tapi kalau untuk PKH, mohon maaf, PKH itu dari pusat. Yang punya data di TKS adalah Pusdatin Kemensos, ya Pak. Yang dari melalui usulan kita. Usulan itu dari kita Pak, tak mungkin orang kementerian tahu ini ya. Tetap usulan dari desa. Jadi bohong kalau kata desa tak tahu. Kita bisa ada bukti kok. Dia ada data tanda tangan Pak Desa mengusulkan. Nah, cuma nanti divalidasi lagi oleh kementerian mana layak tidak. Nah ini PKH karena kita sudah punya Pusdatin sudah punya data bank data lah kalau dibilang. Dia tinggal apa Pak? Ketika ada perluasan PKH, dia tinggal sampai data itu. Nah masalahnya ada. Data itu kan dari data tahun 2015 yang terus diverifikasi. Nah ini tergantung juga anggaran. Ya. Tapi alhamdulillah Pak, Bung Kasdi sekali lagi saya berterima kasih dengan Pemda, dengan tanpa bantuan dari pusat kita memvalidasi sendiri dari bantuan APBD dari ada APBD. Alhamdulillah data kita sudah tervalidasi 84,55%, sudah valid. Jadi sekabupaten Bengkalis data di TKS ini sudah bisa divalidkan 84%. Nah itu makanya kalau kita tengok hasil kerja kami itu penerima BPNT pusat bertambah. Dan hasil pendataan kami juga boleh dikatakan sudah diakui kan gini. Tahun 2021 awal DTKS kita baru 36.000 KK sekian. Masuk dalam DTKS. Karena kita tadi terus memverifikasi terus karena kan ini buka Pak setiap bulan dibuka oleh kementerian. Cuman katanya setiap bulan, ternyata kan tidak setiap bulan. Pertengahan 2001 naik Pak dari 36 jadi 52. Persentase naik dari TKS kita. Artinya apa? Semakin banyak masyarakat miskin kita yang kita usulkan diakomodir oleh pusat. Ya. Terakhir saya dapat informasi semalam per Maret 2022 ini data di TKS kita jadi 65 Pak. Naik lagi. Alhamdulillah. Jadi peluang kita ketika kita ada punya bank data nih 65.000 sekian KK ya masyarakat di Bengkalis. Ketika ada program apapun nanti pusat mau menyalurkan bantuan dia tinggal ambil aja Pak. Makanya dia data minta lagi dari kita Pak. Jadi kalau untuk di Pemda sendiri Bu untuk upaya penanganan tadi lah masalah itu tadi untuk kemiskinan ya, jadi yang tidak tertangani kan ini terbatas, dana pusat tidak terbatas. Contoh, kita kan sekarang sudah 65 lebih di TKS kita. BPNT dari pusat cuma
terakhir 23.000 yang pos malam. 23.000. Tadi 17 Pak. Akhirnya akhir 2021 17.000. Penyaluran semalam yang Januari, Februari, Maret melalui pos itu sudah 23.000. 23.000 kakak. Kita betulnya kakak Pak. Di Kemensos tidak ada jiwa kakak. Nah, berarti kan naik ada sekitar hampir 6.000-an. Itu dari data DTKS yang pada bertambah diambil. Jadi dia tak minta lagi dengan kita. 23.000 tadi total yang di BPNT, penerima BPNT. Total berapa DTKS-nya? 65 sekarang. 65.000 kakak ya? Sorry Pak ya. Pos malam. Saya kurang mampu nih boleh? Iya. Sebetulnya Pak di sosial sudah sangat besar menarik anggaran pusat untuk diarahkan ke Batak. Rasanya cuman dia tidak nampak. Kalau yang dinas instansi lain itu nampak secara wujud. Betul. Kalau kita enggak, padahal kita terbesar Pak, bisa menarik anggaran dari pusat ke Kabupaten Bengkalis. Kalau dibandingkan dengan instansi kita lain besar. Itu yang sebenarnya hari ini kita dapat ekspos sangat besar hari ini dan kalau untuk dari Pemda sendiri programnya terkait dari data yang makmur DTKS 63 Pak. Sekarang DTKS kita 63872. DTKS Ya, data terpadu kesejahteraan sosial. iya Pak dijabarkan satu-satu supaya nggak tahu nanti DTKS saja jelas kan? Tidak paham. Nah itu 63 sekarang, 63872 per Maret 2022. Sementara yang pos Mat, pos malam berapa Mat? 23.000 ya Mat? Penerima pos malam 23.000 ya? 23.000 Pak? Dari DTKS ini sendiri dari 65. kalau kami boleh tahu DTKS ini sendiri sudah menetaskan UKS Pusat Dinas Sosial. Sudah ada Gini, menetaskan. sebetulnya Pak DTKS itu mengakomodir sampai 40% jumlah penduduk. Jadi penduduk kita berapa? Kalau penduduk itu 40% berapa? Jadi kok kita belum sampai masih ada kuota lagi Pak untuk diusulkan. Artinya belum ke tahap itu ya. Nah, pokoknya DTKS itu mengakomodir 40% dari jumlah penduduk. Sampai yang diperkirakan miskin pun akan masuk dalam data itu. Berarti bukan yang miskin semua Pak? Maksud saya ini kan pendataan itu saja. Maksud saya penanganan untuk pemberdayaan sosialnya begitu. Belum semua Pak. Contoh. Maksud saya gini, sudah ada nggak dari pemerintah? Nah, makanya saya mau cerita nih, Bapak potong. Dari 65 DTKS, dari pusat itu hanya dibantu BPNT otonomnya 23.000. Sisanya kan masih banyak nih Pak. Dibantu oleh APBD 13.500 sekian. Kan masih ada dulu dapat nih Pak. Nah, itulah sekarang. Tapi itu nanti dibantu melalui sembako LU. Ada lagi sembako anak telantar, ada lagi. Nah, makanya dia yang maksud kami Bu untuk pemberdayaan. Nah, pemberdayaan web, misalnya ekonomi kan? Ya, nah itu tidak semua Pak. Terus terang. Terkait undang-undang penanganan kemiskinan juga ada namanya program pemberian sosial untuk membuat lapangan usaha. Iya, ada kita Kubo, itu melalui Kubo tadi. Melalui Kubo. Tapi Kubo itu tak bisa. Banyak kan tergantung anggaran. Dan terus terang, Kubo kami banyak poktir Pak. Makanya ini lagi mereka duduk. Ini sudah duduk. Nah ini itu kami. Jadi silakan Bapak mungkin bisa. Masuk kami begini. Ibu sampaikan saja apa kira-kira yang menjadi kendala sehingga nanti kami juga akan menyampaikan ke pihak pemerintah yang lebih berkompeten untuk karena gini di sini kami Bu mungkin yang dibilang tadi DTKS ini kan sudah ada yang atur sudah ada manajemen sendiri dari Mensos sama yang bilang bla bla bla. Nah juga kami sebagai LSM juga terkait memberi masyarakat juga masalah pemberdayaan sosial untuk usaha dan sosial masyarakat
sendiri gitu. Maaf Bu, kami juga kan ya ini hak kami, hak konstitusi kami sebagai LSM. Kalau untuk terkait ya katakanlah masyarakat yang kurang mampu itu hanya diukur dengan katakan seperti ya, bantuan sesaat lah sifatnya kan begitu, macam bantuan sembako, bantuan dana itu kan kalau menurut kami hak konstitusi kami sifatnya kurang produktif gitu. Nah kami ya tapi itu hak ya betul Pak, tapi Pak ya kita kan di kami kan ada program kami kan ada perlindungan dan sosial, ada rehabilitasi sosial, ada pemberdayaan sosial. Nah, jadi pertama kita perlindungan dulu Pak, baru kita di pemberdayaan. Perlindungan itu tadi kasih sembako. Jadi ketika ada terpenuhi kebutuhan dasar dia, baru kita di pemberdayaan. Nah, masuk kami ini sudah pernah dibahas lah, dalam kita kan setiap tahun kan. Bukan maksud saya untuk usaha yang kami gini Pak, bisa gini, pemberdayaan sosial kan banyak dinas sosial saja. Dari pertanian bisa, dari perkebunan bisa, dari perikanan bisa. Jadi bukan hanya satu-satu dinas sosial penanggulangan kemiskinan. Bukan satu-satunya. Malah Pak, sekarang di kementerian penanganan fakir miskin dihapuskan. Di kementerian sosial adalah penanganan fakir miskin. Masuk ke perlindungan jaminan sosial. Jadi kami ini melindungi dulu Pak, kasih butuh dasar. Udah penuh butuh dasar baru. Jadi sekarang di kementerian tak ada lagi Pak. Di dinas sosial sini aja masih ada nih. Sebetulnya kita kok secara aturan dengan SDSN ya. Sistem jaminan SIPD ini Pak, sistem informasi perangkat daerah. Jadi kalau kita sudah kita linkkan dengan pusat, udah nggak cuma dengan kabupaten Pak. Di kementerian nggak ada lagi perangkat miskin miskin. Larinya kemana? Ke perlindungan jaminan sosial. Makanya kayak bantuan Pak Panang ini larinya ke perlindungan jaminan sosial, bukan lagi penanganan fakir miskin. Nah, jadi fakir miskin bukan satu-satunya dinas sosial yang bertanggung jawab. Itu tadi malah di kementerian habis. Pemberdayaannya tuh ada di pertanian, ada di perikanan, ada di perkebunan, gitu. Termasuk di koperasi. Kami malah enggak, kubuah kami pun sebenarnya menemukan Pak. Jadi orang miskin ini punya keterampilan, punya modal. Itu ada. Ya, inilah itu dong. Ya, inilah kami bantu melalui Kubel. Tapi tadi syaratnya jelas harus di TKS. Ya, itu tadi berkelompok. Nah, kita juga tergantung dengan anggaran. Jadi karena kami sifatnya perlindungan dan jaminan sosial, tentu pemberdayaan tak bisa banyak Pak. Yang diutamakan ada perlindungan dari dulu. Nah, itu dulu. Makanya Kubel tadi ya anggaran kita kan dikasih buat sekian, bagi-bagi kan itu. Nah, jadi kami utamakan yang ini dulu Pak, perlindungan baru, tapi tetap ada benar tetap ada. Contoh kemarin kita ada 23 Kubel kita bentuk. Nah, kali 5 orang. Nah, itu masing-masing ada usahanya. Buat kue, ada yang menjahit, seperti itu Pak. Kubel ini SK desa atau desa apa? Ada penetapan dari desa. Penetapan dari desa. Ya, nah, kalau misalnya contoh saya nak bentuk kubel nih, saya orang miskin, masuk ke TKS. Jadi kalau dia bentuk Pak, kan tak tahu di desa dia TKS atau tidak. Bentuk aja dulu, nanti masukkan ke kami. Akan kami cek. Ini tak bisa, ini harus dikeluarkan ganti, ini harus ganti dari TKS. Nah, karena kami tahu misalnya dia mau ngambil ijazah jangkang ya. Kami akan kasih ini loh orang-orang yang harus di TKS. Silakan apa? Tapi terus terang juga tak bisa kita kasih. Kalau secara fisik Bu, di TKS itu di dinas sosial sendiri ada nggak macam satu tanda misalnya di rumahnya itu ada itu tadi Pak, miskin. tadi yang apakah itu bagian itu di TKS ya? Iya. Berarti cuma itu ya. Ya, tapi belum semuanya tuh Pak. Itu kan ketika kuota kita masih di 30 ribuan. Iya. Dan belum divalidasi Pak, belum dipalikan. Iya. Jadi masih ada memang ternyata termasuk kemarin ada LSM, rumahnya tertempel, jadi batu nih Pak, tertempel itu kan diprotes. Tapi jangan salah, tengok isi di dalam siapa? Isi di dalam janda punya anak cacat. Betul. Jadi bukan rumahnya mungkin warisan atau numpang. Ada numpang atau juga ada suaminya. Sama kami baru jumpa juga. Nah, jadi itu saya kemarin sampai itu Pak, sampai booming tuh berita. Kok ditempel rumah seperti di rumah miskin?
tapi di dalamnya itu siapa? Itu harus kita tengok. Nah, kami karena ingin tahunya Bu, yang DTKS tadi itu kan, ya kita ingin tahunya kan bukti fisik misalnya kan, ada itu ada. Jadi Pak, DTKS itu dia kan ada beberapa komponen tuh. Jadi kan aplikasi tuh, ketika si pendata itu datang ke rumah itu dengan dipoto 8 sisi, itu akan terbaca oleh sistem Pak. Akan meranking oleh sistem. Jadi bukan dinas sosial yang merankingnya, bukan si A yang melakukan, tapi sistem itu yang meranking. Jadi kalau tadinya udah tertempel rumah itu kan belum dipalingkan Pak. Tertempel ketika kami pemutakhiran lagi, ternyata dia keluar dari isian itu. Kalau lansia itu gimana Bu? Program jadi dan lansia tetap itu bilang kunci dinas sosial adalah DTKS. Tapi kalau dia belum masuk DTKS, SKPS. Boleh. Jadi di situ. Tapi kita tengok lagi Pak. Betul nggak deh? Kadang-kadang banyak Pak. Ketika nak bantuannya semua ngaku-ngaku miskin kan? Kami kan itu survei kami Bu. Kami data. Nih, saya nggak bilang Bapak. Ada tanda kutip. Bahkan dari desa sendiri loh Pak. Masuk sekali kami tengok nggak sesuai dengan kriteria. Ada. Nah, juga kami tempel, kok seandainya itu dia tak tepat, kan malu deh Pak. Maaf cakap, itu diakui orang dia miskin. 40 orang nggak miskin deh Pak. Iya. Saya gitu aja. Kalau ada yang Pak dicabut ngamuk Pak, dicabut ngamuk. Karena kan otomatis kalau dicabut kan dia hilang dari penerima bantuan. Itu ngamuk ya. Nah, ada yang biarkan, diambilkan orang saya bilang. Besok lusa tak tepat jadi miskin kan? Karena hak orang diambil. Inilah yang kami saya sangat berharap. Saya terima kasih Pak. Seperti ini ada masukan-masukan. Ya, karena tapi kami kita saling proses ya Pak ya. Kita nanti saling proses. Boleh. Ini macam ini Bu. Ini kan jadi perhatian kami Bu. Yang kami bilang Karno. Ya. Dia penerima BPNT atau kamu? Iya betul. Jadi mohonlah bagaimana karena gini. Enggak jam berapa? Jam berapa? Ini kan kira berapa? Ini yang masih siap. Udah parah setelah dia penyakit ya. Jadi maksud kita Aku tengah supaya kalau ibu tak bisa, ibu yang pergi gitu, kita sama. 1,5 ya? kalau apa turun lah. Oke.